Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Praitno dari channel Praitno Berbagi. Pada kali ini di hari dan bulan yang penuh berkah ini, ya, di bulan puasa, bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah ini, saya hadir melalui channel Praitno Berbagi dalam konten yang berkaitan dengan kegiatan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Di bulan ini, bulan penuh berkah, ya. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, anak-anak sekalian dan para pemirsa? Saya harapkan di bulan puasa ini semoga Allah memberikan keberkahan, keselamatan, kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalani ibadah puasa Ramadan tahun 2022 ini, ya, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan khusyuk, ya, istiqomah di dalam meningkatkan amal ibadah kita, sehingga pada akhirnya kita semua, ya, yang menjalani bisa meraih ketakwaan, ya, derajat ketakwaan kita. Baik Bapak, Ibu, anak-anak, ya, sekalian, pada liburan, ya, liburan awal Ramadan, kalian tentunya sebelum melangkah ke atau memasuki bulan Ramadan, kalian dibekali oleh Bapak Ibu guru, ya, tentang bagaimana kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyambut dan mengisi, ya, kegiatan bulan Ramadan ini. Baik, di video ini Pak Praitno menghadirkan, ya, konten yang berisi tentang kurikulum Ramadan 1443 Hijriah. Ini berisi, ya, tentang buku petunjuk, ya, kegiatan Ramadan tahun 2022, ya. Ya, yang intinya kita semuanya berharap bisa mencapai ketakwaan, ya. Bagaimana meraih ketakwaan di bulan Ramadan ini, ya, melalui kegiatan Ramadan, ya, di dalam kurikulum Ramadan ini diharapkan bisa dilakukan, dijalani dengan baik, dengan hikmat, ya, dengan semangat, penuh kegembiraan dan penuh kesucian, ya, penuh kebaikan, berbagai kegiatan yang bernilai ibadah. Baik Bapak, Ibu, anak-anak sekalian, ya, mari kita isi kegiatan Ramadan ini dengan amal ibadah yang meningkat, sehingga akan meningkatkan kegiatan amal ibadah ini, meningkatkan iman kita, dan kita memberikan semakin erat silaturahmi, semakin erat rasa peduli kepada sesama, ya. Nah, di bulan suci Ramadan ini kita diajarkan itu semua. Untuk itu, mari kita, ya, kita susun, kita lakukan, ya, apa yang menjadi program, ya, di dalam kegiatan mengisi amal ibadah di bulan Ramadan ini. Kita berharap semoga Ramadan ini bisa kita isi dengan penuh kebaikan dan keberkahan, ya, dan kita bisa berdoa untuk bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan berikutnya. Baik, anak-anak, Bapak Ibu semua, ya,
mari kita ikuti apa yang menjadi kegiatan Ramadan ini. Nah, bulan puasa atau bulan Ramadan mempunyai dasar hukum atau dalil ya. Nah, di sini dalil puasa Ramadan yang terdapat dalam Al-Qur'an itu antara lain 1 surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Ya, silakan dibuka ya. Mungkin sudah hafal, boleh dibaca ya. Dipelajari. Nah, di sini artinya apa? Dari surat Al-Baqarah ayat 183 artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya, ini baik. Saya ulangi. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, di sini ya kita dalam beribadah ini mencapai menuju atau tujuan utama yaitu mencapai ketakwaan nilai takwa ya. Yang kemudian 2 dasar dalilnya surat Al-Baqarah ayat 184 yang artinya beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seseorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, ini ada dalil mengenai puasa Ramadan ya. Yang dalil berikutnya surat Al-Baqarah ayat 185 artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Nah, ini ini dalil dalam Al-Qur'an yang mengenai puasa, surat Al-Baqarah ayat 185. Baik, kita lanjutkan. 4 surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu, mereka adalah pakaian bagimu. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa itu bercampur dengan istrimu, mereka adalah pakaian bagimu. Dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri
tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka. Ketika kamu beritikaf dalam masjid, itulah ketentuan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Ya, ini dasar dari puasa Ramadan. Berikutnya, ini dalil puasa Ramadan yang terdapat dalam hadis. 1. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, ya, yang artinya, berpuasalah kalian karena melihatnya hilal, dan berhari rayalah karena melihatnya. Jika hilal hilang dari penglihatanmu, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban sampai 30 hari. Nah, ini dalil dari hadis, ya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, bahwa seorang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, yang artinya, "Ya Rasulullah, katakan padaku apa yang Allah wajibkan kepadaku tentang puasa." Beliau menjawab, puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan. Apakah ada lagi selain itu? Beliau menjawab, tidak, kecuali puasa sunnah. Ya, itu dalil mengenai puasa. Kemudian hadis riwayat Ahmad, ya, yang menjadi dalil dari puasa ini, yang artinya hadis riwayat Ahmad, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, dibukakan pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka, serta setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya, berarti ia telah benar-benar terhalang atau terjauhkan dari kebaikan. Ya, ini ada 3 hadis yang mendasari tentang kewajiban puasa Ramadan. Baik, kita teruskan. Nah, di kurikulum Ramadan ini, ya, ini berisi tentang panduan, ya, buku panduan kegiatan siswa di bulan Ramadan 2022, ya. Ini diantaranya di panduan ini berisi panduan puasa Ramadan singkat, ya, berisi kegiatan anak-anak, ya, di dalam mengikuti puasa. Yang kedua, panduan niat ibadah Ramadan, ya, ibadah puasa niatnya seperti apa, di sini ada. Kemudian jurnal kegiatan ibadah harian, ya, diantaranya sholat 5 waktu dan sholat sunnah. Kemudian jurnal kegiatan ibadah mingguan, yaitu sholat Jumat. Kemudian jurnal tadarus Al-Quran dan sholat tarawih. Jurnal kegiatan mengikuti kajian agama, ya, mengikuti ceramah-ceramah, pengajian-pengajian. Yang terakhir, jurnal kegiatan Idul Fitri dan halal bihalal, ya. Jadi ini selama 1 bulan penuh, ya, dalam 30 hari anak-anak diharapkan mengikuti, ya, melaksanakan kegiatan ibadah, ya, diantaranya puasa, sholat, ya, tadarus Al-Quran, ya, mengkaji, mengikuti ceramah, ya, dan pada akhirnya kegiatan Idul Fitri dan halal bihalal, ya. Baik, anak-anak biasanya, ya,
di tingkat SD, SMP ya sudah dibekali oleh Bapak Ibu guru ya dengan buku panduan ya. Nanti ini sama ya dengan buku panduan yang telah dibagikan. Nah, untuk itu mohon Bapak Ibu ya, orang tua siswa membimbing ya anak-anaknya untuk mengikuti dengan mengisi, mencatat dengan jujur ya. Sebab ini yang utama adalah nilai kejujuran dan keikhlasan dari para siswa anak-anak ya untuk melaksanakan ibadah ya, untuk meningkatkan ketakwaan. Baik. Nah, sebelum kita ini untuk melihat dari panduan itu, kita cari dulu ya apa pengertian syarat dan rukun puasa ya. Apa puasa itu? Apa puasa itu? Puasa ialah menahan diri dari makan dan minum serta melakukan perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Mulai dari terbit fajar sehingga terbenamnya matahari ya. Sudah ada jadwalnya ya. Jadi puasa itu menahan diri dari makan dan minum serta perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa ya. Jadi tidak hanya menahan diri dari makan, tidak minum, tapi semua perkara, semua perbuatan yang bisa membatalkan puasa itu harus ditahan ya. Kemudian ini waktunya apa? Dari terbit fajar sampai hingga terbenamnya matahari ya. Baik, hukum puasa apa? Hukum puasa itu terbagi menjadi 3 ya. Puasa wajib yaitu puasa pada bulan Ramadan ya, saat ini ya yang sedang kita jalani, ini puasa hukumnya wajib karena puasa Ramadan. Yang kedua puasa sunnah ya, puasa pada hari-hari tertentu ya, misalnya Senin Kemis ya, puasa Daud ya, dan sebagainya. Kemudian ada haram ya, puasa yang haram itu pada hari-hari yang dilarang berpuasa ya. Ya, nanti kita pelajari lebih lanjut. Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa 1, beragama Islam ya, beragama Islam. Yang bukan Islam tidak wajib puasa ya. Yang kedua balik ya. Ya, sudah meningkat ke balik ya. Ketiga berakal sehat ya, berakal sehat. Kalau orang gila tidak wajib puasa. Yang 4 mampu mengerjakan, jadi mempunyai kemampuan mengerjakan ya. Kalau orang sakit tidak wajib puasa ya. Rukun puasa. Rukun puasa yaitu niat ya, niat mengerjakan puasa pada tiap-tiap malam di bulan Ramadan, puasa wajib, atau hari yang hendak berpuasa, puasa sunat misalnya, itu harus niat dulu ya. Karena innamal ma'al ini ya. Ya, jadi perbuatan atau amal perbuatan itu tergantung niatnya ya. Waktu berniat. Waktu berniat adalah mulai dari terbenamnya matahari hingga terbit fajar. Yang dapat membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga terbenam matahari ya. Niat merupakan syarat sah puasa ya. Syarat sah puasa Ramadan berdasarkan hadis Nabi SAW ya, di mana beliau bersabda, barang siapa yang tidak berniat puasa dari waktu malam, tidak ada puasa baginya ya. Jadi niat ini sangat penting ya, syarat sah ya. Kalau tidak niat itu tidak sah, tidak ada puasa berarti baginya. Niat adalah keinginan hati untuk berpuasa. Jadi di dalam hati sudah niat besok mau berpuasa ya. Dengan demikian siapa saja yang memasuki waktu sahur ya dan hatinya berkeinginan untuk berpuasa, maka hal itu telah mencukupi ya. Sudah sahur, bahkan setiap habis tarawih ya kita selalu membacakan niat puasa. Wajib berniat di malam hari, yaitu dimulai sejak terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar. Tidaklah mengapa jika seseorang berniat puasa Ramadan di awal bulan dan diniatkan untuk 1 bulan penuh ya.
Jadi niat puasa ini boleh dilakukan di awal bulan Ramadan untuk niat berpuasa dalam 1 bulan penuh. Meskipun demikian, memperbarui niat di setiap malam lebih diutamakan. Ya, walaupun boleh ya berniat dalam 1 bulan penuh ya, untuk 1 bulan penuh di awal bulan, tetapi lebih baik lagi ya memperbarui niat setiap malam ya. Baik, kita lanjutkan. Syarat sah puasa: 1. Beragama Islam, berakal sehat, tidak dalam haid, nifas, atau wiladah melahirkan anak bagi wanita, hari yang sah berpuasa. Sunat berpuasa, sunnah berpuasa, bersahur, ya ini bersahur, ya sunnah. Ya, tapi lebih diutamakan karena penuh keberkahan. Meskipun hanya sedikit ya, walaupun sedikit makan atau minumnya. Kemudian melambatkan bersahur. Jadi jangan terlalu malam ya, masih sudah mendekati fajar ya, sebelum imsak ya. 3. Meninggalkan perkataan atau perbuatan keji ya. 4. Segera berbuka setelah waktunya tiba. Nah, ini pada waktu mau menjelang berbuka puasa segeralah ya untuk berbuka ya. Jangan ditunda-tunda ya. Kemudian 5. Membaca doa berbuka puasa ya. Ini baca, makan yang manis-manis dan sebagainya ya. Kalian tentunya sudah banyak wawasan. Nah, perkara makruh ketika berpuasa. Ini biasanya ya sering ditanyakan anak-anak ya. Nah, hal-hal yang makruh berpuasa misalnya selalu berkumur-kumur, baik ketika wudu maupun hal-hal lain. Misalnya apalagi sengaja ya berkumur-kumur agar segar mulutnya ya, tidak boleh ya, itu makruh. Merasakan sisa makanan dengan lidah, ini tidak boleh. Makanya setelah sahur kita harus menggosok gigi. Berbekam, kecuali jika diperlukan berbekam ya, walaupun dalam pengobatan, tetapi ini makruh sifatnya. Hari yang diharamkan berpuasa yang tadi ya, hari berpuasa yang diharamkan adalah hari raya Idul Fitri 1 Syawal, tidak boleh berpuasa ya, ini wajib udah buka. Hari raya Idul Adha 10 Dzulhijjah, hari Syak 29 Sa'ban, hari Tasyrik ya 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kita lanjutkan hal-hal yang membatalkan puasa. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuh ya. Muntah dengan sengaja, kedatangan haid atau nifas, melahirkan anak atau keguguran, gila walau sekejap, mabok ya, mabok, pingsan, murtad atau keluar dari agama Islam ya. Baik.